Selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa lagi dalam pelayanan jemaat melalui Nazaret Bersabda. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya membawa kita ada di hari yang baru ini. Dengan sehat, dengan kuat, dengan keadaan selamat dan baik-baik saja. Semua karena kasih dan berkat Tuhan saja. Maka di pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas menunaikan tugas dan pekerjaan kita masing-masing, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia melalui ibadah ini dengan harapan penyertaannya yang sempurna menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari ini. Dan kebenaran firman kiranya mengarahkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala aktivitas yang hendak kita lakukan di sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan sangat kami perlukan. Sebagaimana kami memerlukan makanan dan minuman untuk tubuh jasmani kami. Maka saat ini kami datang memohon kepadamu supaya makanan untuk tubuh rohani kami selalu dapat memberikan kekuatan bagi iman kami kepadamu. Maka datanglah Engkau untuk memberitahukan tentang firman-Mu, supaya ketika kami dengar dan kami pelajari, kami mendapatkan kekuatan iman serta semangat untuk terus hidup berpengharapan kepada Tuhan dan menjadikan firman-Mu sebagai dasar dan pedoman bagi kehidupan kami. Bersabdalah, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini saya pilih dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 39. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 hingga ayat yang ke-39 berkata begini. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini, biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah baca dan kita dengar dan yang akan kita renungkan di pagi hari ini, supaya menguatkan iman kita dan membuat kita mengandalkan Tuhan, menjalani tugas kerja kita di sepanjang hari ini berdasarkan firman Tuhan. Firman mana
memberitahukan tentang bagaimana Nabi Elia berusaha untuk menyadarkan orang Israel dari kesalahan mereka karena mereka telah memberontak dengan tidak mengikuti peraturan-peraturan Tuhan. Mereka tidak taat dan setia lagi kepada Tuhan Allah ketika mereka berpaling kepada dewa-dewa Baal. Sembahan Raja Ahab yang dipengaruhi oleh Ratu Isabel yang diperistrinya. Padahal Isabel ini bukan berasal dari orang Israel. Isabel ini berlatar belakang sebagai penyembah dewa, bukan kepada Allah, karena Isabel adalah orang Sidon. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Ahab itu kemudian membawa pengaruh buruk dalam kehidupan orang-orang Israel, sehingga mereka telah melanggar perjanjian dengan Tuhan Allah. Perjanjian apa itu? Bahwa Allah akan menjadi Allah mereka dan umat Israel menjadi umat Tuhan Allah sendiri. Mereka pun telah membunuh nabi-nabi Allah, bahkan mesbah-mesbah persembahan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk diadakan telah mereka rusakkan, mereka telah hancurkan, dan menyebabkan Nabi Elia sangat kecewa dengan kenyataan hidup orang-orang Israel. Pada suatu waktu Raja Ahab mengumpulkan nabi-nabi Baal yang jumlahnya ada 450 orang, Nabi Asyera ada 400 orang, dan seluruh orang Israel. Dia kumpulkan dan bersama-sama dengan Nabi Elia. Kita membacanya di dalam ayat-ayat ayat-ayat sebelumnya di Kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Itu mulai ayat 20 sampai seterusnya. Elia mendekati seluruh rakyat itu dan kemudian bertanya atau berkata, "Sampai kapan? Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Sampai kapan kamu nyendak setia? Sampai kapan kamu hidup di dalam pelanggaran terhadap Tuhan, terhadap perintah dan peraturan Tuhan Allah? Sampai kapan ngoni mendua hati? Ya kalau pilih Tuhan, ya Tuhan yang harus diikuti. Kalau Baal, jangan mendua hati, jangan bercabang hati." Dan karena itu untuk menunjukkan bahwa Allahnya orang Israel itu, yaitu yang disebut oleh yang disebut oleh Nabi Elia sebagai Allahnya Abraham, Ishak, dan Israel, yang merupakan sebetulnya nama Yakub. Tetapi ketika Yakub berkelahi dengan seorang malaikat dan dia dapat mengalahkan malaikat itu, maka pada saat itu Allah merubah nama Yakub menjadi Israel, yang artinya pejuang Allah. Supaya terbukti bahwa Allah Israel itu bukan nyanda ada, bukan nyanda menyertai, bukan telah meninggalkan atau tidak dapat berbuat sesuatu pun bagi orang-orang Israel. Dia menantang nabi-nabi Baal yang ada 450 orang dan berkata kepada Raja Ahab, "Sadia akan 2 ekor lembu jantan. Yang satu untuk 450 nabi Baal menyampaikan korban bakaran, yang satu lagi untuk Nabi Elia." Dan kemudian disepakati
disediakanlah itu. Maka dimulai yang mempersembahkan korban bakaran, tetapi dengan syarat bahwa itu tidak boleh dibakar oleh api dari manusia. Maka mulailah 450 nabi Baal mempersembahkan korban, dan mereka berseru berdoa kepada Allah mereka. Dan mereka berteriak, mereka memohon supaya dijawab doa mereka. Tetapi Elia melihat setengah hari, tidak ada tanda-tanda, ada jawaban dari permohonan yang mereka sampaikan. Karena itu sambil mengejek atau basindir, Nabi Elia bilang, panggil lebih keras. Mungkin itu ngonipe Allah itu lagi pasiar atau lagi merenung atau sibuk dengan pekerjaan lain. Atau dia masih tidur, masih tasono. Lebih keras lagi panggil. Mungkin kok nyandak terlalu dapat dengar. Allah itu tidak dapat mendengar dengan jelas. Dan karena itu mereka lebih histeris lagi berteriak sampai-sampai mereka melukai diri mereka dengan mengiris-iris badan mereka, bahkan dengan pedang dan tombak sehingga berdarah-darah. Sebagaimana kebiasaan yang dilakukan waktu itu. Maka menjelang petang, Nabi Elia kemudian mempersiapkan korban bakaran yang lain. Dengan dibantu oleh orang-orang Israel, dia melakukan atau mempersiapkan persembahan korban bakaran itu. Orang-orang Israel melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Dan setelah semuanya selesai, Nabi Elia berdoa sebagaimana dalam bacaan kita tadi. Dia berdoa memohon supaya Allah menjawab dia. Allah menjawab permohonannya untuk membuktikan bahwa Tuhan Allah Israel ada di tengah-tengah orang Israel. Menyertai, menjaga, melindungi. Bahkan Allahnya orang Israel bukan Allah yang tuli, bukan Allah yang buta, bukan Allah yang tidak dapat berbicara atau Allah yang wowok, tetapi Allah yang penuh kuasa, sanggup dan dapat melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya. Allah yang dapat mendengar dan mengabulkan doa-doa dan permohonan umat. Dan terbukti bahwa ketika Nabi Elia berdoa, dia memohon supaya Allah menjawab dia, supaya diketahui bahwa Allah itu ada bersama dengan orang Israel, dan bahwa Nabi Elia diutus oleh Allah untuk melayani orang-orang Israel dengan menyampaikan segala firman yang dari Allah. Dan bahwa untuk menunjukkan bahwa yang dikatakan atau firman yang disampaikan oleh Nabi Elia itu berasal dari Allah. Maka dengan seketika itu juga api dari Tuhan turun dan kemudian menjilat persembahan korban bakaran dari Nabi Elia. Sesuatu yang sangat ajaib, sampai air jadi kering, batu pun, kayu pun, tidak ada tuh tersisa. Semua yang dipersembahkan sebagai korban bakaran dari Nabi Elia itu habis terbakar atau dijilat oleh api yang dari Tuhan. Melihat kenyataan ini, kemudian sadarlah orang-orang Israel. Dan karena itu mereka sujud dan menyembah serta mengakui bahwa Tuhan dialah Allah. Tuhan dia adalah Allah. Sampai 2 kali mereka mengakui bahwa Tuhan adalah Allah,
Tuhan dialah Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita dapat pelajari dari kebenaran firman yang boleh kita renungkan di pagi hari ini? Pertama, berdoalah dengan penuh iman. Yakobus dalam Perjanjian Baru mengatakan, doa orang benar besar kuasanya. Yakin dan percaya kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Dia sanggup untuk menjawab doa kita. Dia sanggup untuk menyatakan, Dia membuktikan bahwa apa yang Dia rencanakan, apa yang Dia kehendaki, tidak ada yang gagal. Semua pasti terlaksana. Doa dapat dijawab ketika ada kesungguhan percaya, keyakinan iman yang teguh kepada Allah yang menjadi alamat doa dan permohonan-permohonan kita. Yang kedua, ternyata bahwa dewa-dewa Baal, sembahan Raja Ahab dan istrinya, bahkan nabi-nabi Baal itu tidak bisa melakukan apapun. Tidak ada kuasa untuk menolong manusia. Karena apa? Bahasa kok benda mati dapat menolong orang yang hidup. Itu kan sesuatu yang tidak masuk di akal. Dewa-dewa Baal adalah buatan tangan manusia. Dari kayu, dari besi, dari batu dan lain-lain sebagainya. Secara logika, masa batu dapat memberi pertolongan kepada orang yang hidup? Masa batu dapat mendengarkan doa kayu juga? Tidak masuk di akal. Yang benar adalah Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang empunya kuasa atas semua yang telah Dia ciptakan. Langit dan bumi, laut dan segala isinya, termasuk manusia. Di dalam rencana, kehendak dan kuasanya. Segala sesuatu yang Dia firmankan pasti terlaksana. Dan sekali lagi bahwa Dia bukan Allah yang buta, bukan Allah yang tuli, bukan Allah yang bisu. Sehingga Dia tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara. Tapi Dia Allah yang sangat berkuasa, yang melihat sampai apa yang ada di kedalaman hati dan pikiran kita. Bahkan Dia dapat mendengar, dapat mengetahui apa yang belum kita keluarkan dari bibir, mulut, dan lidah kita untuk diperkatakan. Dia sudah mengetahui apa yang hendak kita katakan. Jadi karena itu percayalah, yakinlah, dan datanglah selalu kepadanya. Jika kita membutuhkan sesuatu, datanglah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan dengan penuh iman, supaya ada mujizat-mujizat yang terjadi. Bukankah kita dalam pengalaman-pengalaman hidup beriman, memiliki pengalaman yang ajaib ketika kita sungguh-sungguh percaya dan yakin kepada kuasa dan pertolongan Tuhan. Sebagaimana yang tersaksikan di dalam pembacaan kita tadi. Karena itu mari kita tetap andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Terus ingat apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jangan lupakan itu. Karena apabila kita tidak mengingat firman Tuhan, kita pasti akan tersesat dan jatuh ke dalam dosa. Hanya firman Tuhanlah yang dapat menuntun kita pada jalan kehidupan yang benar dan penuh dengan selamat serta kebahagiaan. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami baca dan renungkan saat ini.
Kiranya Roh-Mu yang kudus akan memberi kekuatan, hikmat, dan kemampuan bagi kami untuk dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, tapi juga di hari-hari yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Terima kasih dan terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Mohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan ampuni kami. Jika karena beban-beban kehidupan yang terlalu berat, kami akhirnya meninggalkan Tuhan. Apalagi ketika kami berpikir kami sudah lama berdoa, kami sudah lama meminta kepada Tuhan, tetapi jawaban belum dapat kami terima. Beri kekuatan dan kesabaran bagi kami untuk belajar sabar, belajar tekun, belajar setia, tetapi juga untuk percaya dan meyakini bahwa jika doa-doa kami belum terkabulkan, bukan berarti Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak memperhatikan. Mungkin saja Tuhan mau menguji sampai di mana kami menaruh kesetiaan, kesabaran, dan ketabahan menanti jawaban-jawaban itu. Karena kami yakin dan percaya, sebagaimana kami sering menyanyikan lagu, waktu Tuhan itu yang terbaik. Pasti jika tiba waktu Tuhan, semua akan terlaksana dan mujizat-mujizat pasti akan terjadi. Tolong kami di sepanjang hari ini Tuhan, berkati usaha kerja kami, sertai kami di perjalanan hidup kami, melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, sakit penyakit, rupa-rupa pencobaan, berbagai kecelakaan. Lindungi kami dari segala yang jahat. Beri kami keselamatan, beri kami kemujuran, beri kami keberuntungan. Dan biarlah Roh Kudus tetap menatang kami, membentengi kami, menerangi hati dan pikiran kami, menerangi jalan yang kami tempuh di sepanjang hari ini. Dan demikian juga kami berharap orang tua kami, anak-anak kami, sanak keluarga, teman-teman, sobat kenalan dan handai tolan, dimanapun saja mereka pergi dan berada, Tuhan menyertai dan memberkati. Sebagaimana Tuhan menyertai dan memberkati kami di sini. Pemerintah yang ada diberkati oleh Tuhan. Termasuk yang ada di kota Tomohon, wali kota, wakil wali kota, semua jajaran pemerintahan di kota Tomohon, termasuk di dalamnya Kecamatan Tomohon Tengah dan Kelurahan Matani Raya. Tuhan berkatilah kiranya. Bahkan pemerintah di mana ada anggota-anggota jemaat Nazaret Matani berdomisili. Kasih karunia-Mu menyertai, damai sejahtera tetap mengalir di dalam hati, di dalam pikiran, bahkan totalitas kehidupan semua jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan hidup dan kerja kami di sepanjang hari ini hanya kepada-Mu dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Teringat bagi pelayan-pelayan khusus yang ada, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Di jemaat Nazaret Matani, di wilayah Tomohon 1, bahkan badan pekerja Majelis Sinode Gemim, Tuhan memberkati. Hikmat-Mu bertambah-tambah, Roh Kudus menuntun supaya segala sesuatu yang dibuat dalam pengabdian dan pelayanan, muaranya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.